Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Yuliana Handicraft. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan membuat tutorial sweater rajut untuk anak umur 3-5 tahun. Nah, ini untuk ukurannya saya ukur ya, dan akan saya share ke kalian semua. Untuk bagian tangannya ini ada di 31 cm. Nah, untuk tinggi baju ada di 40 cm. Saya menanggapi ada yang komentar di video saya sebelumnya, itu untuk tutorial bayi dari 6 bulan sampai 1 atau 2 tahun. Nah, sekarang saya buat untuk yang 3-5 tahun karena dia ingin dibuatkan yang umur segitu ya. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Langsung saja, alat-alat yang kita gunakan menggunakan benang milk cotton ya. Nah, untuk ini kalian bisa belanja di Shopee. Satu gulung benangnya itu sekitar harganya itu 12.000. Saya menggunakan 8 gulung benang ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Nah, untuk hakpen yang saya gunakan ini hakpennya nomor 4 atau 5 ya, karena ini playnya agak besar. Jadi kalau kalian biasa memegang benang polyceri, ini tuh sekitar 2 kali lipat ukurannya dari benang itu ya. Langsung saja kita buat rantai. Buat 89 rantai. Setelah membuat 89 rantai, lalu skip 2 rantai. Di rantai yang ketiga dari belakang ini kita buat DC atau double crochet. Buat double crochet sebanyak 13 kali. 1, 2, ini yang kedua ya. Kita hitung dulu agar mempermudah. Jadi untuk pondasi yang pertama sudah terhitung 1 ya. Ini sudah 3 ya, jadi ya. Nah, jadi kita hitung di bagian ke-14-nya kita beri penanda agar tidak keliru dan tidak menghitung-hitung terus ya. Jadi langsung saja saya beri penanda. Kembali kita kerjakan lagi membuat double crochet. Nah, sudah membuat 13 double crochet, lalu di lubang yang ke-14 buat double crochet kembali, satu double crochet. Kita buat 1 double crochet di lubang yang ke-14 ya. Setelah 1 double crochet, lalu kita beri 2 rantai atau 2 CH. Lanjut buat kembali 1 double crochet masih di lubang yang sama tadi ya. Nah, jadi dalam satu lubang ini 1 double crochet, lalu 2 rantai, lalu kembali 1 double crochet seperti itu ya, dalam satu lubang. Kembali lanjut di lubang-lubang berikutnya, tiap-tiap lubang kita beri 1 kali double crochet sebanyak 19 kali ya. Satu. Agar tidak keliru, kembali saya hitung bagian rantainya ini ada 19. Lalu saya beri penanda di lubang yang ke-19.
Nah, sudah membuat 19 kali DC, lalu di lubang yang ke-20 kita beri kembali langkah seperti awalan tadi ya. Nah, ini tuh kita membuat bagian sudut-sudut ya. Jadi dalam satu lubang isinya 1 double crochet, lalu 2 rantai atau CH, lalu kembali masih di lubang yang sama kita buat double crochet kembali. Langkah selanjutnya, lubang berikutnya ya, kita beri 1 DC masing-masing lubang sebanyak 19 kali. Hitung kembali dan beri penanda agar tidak keliru. Kita hitung di bagian 19 ya. Jaraknya dari tengah-tengah tadi. Sudah selesai membuat 19 DC. Lalu di lubang yang ke-20 buat 1 DC. Lalu buat 2 rantai. Buat kembali 1 DC. Lanjut di lubang berikutnya, tiap-tiap lubang kita beri 1 DC sebanyak 19 kali. Sudah selesai membuat 19 kali DC. Lalu lubang berikutnya kita buat kembali 1 DC untuk penambahan di setiap bagian sudut ya. 1 DC, 2 CH, lalu kembali buat 1 DC kembali. Lanjut di lubang berikutnya, tiap-tiap lubang kita beri 1 DC sampai ke ujung, totalnya ada 13 DC. Jadi untuk penambahan di tiap-tiap sudut ini nanti akan mendapatkan bagian lengan, leher, dan bagian depannya ya. Ikuti tutorialnya, jangan di skip agar kalian bisa memahaminya step by stepnya ya. Nah, sudah berbentuk seperti ini ya. Ini bagian depan, bagian tangan, dan bagian belakang. Lanjut kembali. Beri 1 rantai, lalu beri 1 DC. Buat lagi 1 DC lagi ya di lubang berikutnya. Masing-masing lubang 1 kali DC ya. Jadi penambahannya hanya ada di setiap sudut-sudut tadi. Lanjut, saya akan membuat kancing bagian baju, lalu buat 4 rantai. Nah, ini ya, sekiranya kancing ini muat. Jadi untuk bagian kancing ini terserah kalian yang sudah menyiapkan kancingnya itu ukuran berapa ya. Saya membuat ukuran besar, jadi saya skip 4 lubang, kita kosongkan 4 lubang karena sudah membuat 4 rantai ya. Langsung saja kembali di lubang yang kelima dari kita skip tadi ya. Nah, sudah di skip 4 lubang, jadi lubang berikutnya kita buat 1 DC. Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira pas ya, dan memasang kancingnya itu enak dan mudah. Oke, dia juga kencang. Lanjut, tiap-tiap lubang kita beri 1 kali double crochet sampai ke ujung sini ya, sampai ke rantai yang kita buat tadi atau sudut bagian penambahan tadi. Nah, di bagian ini yang kita buat rantai tadi, kita buat 1 double crochet,
Lalu 2 CH masih di lubang yang rantai pertama tadi, buat kembali 1 DC ya. Lanjut kita buat masing-masing lubang 1 DC sampai ke bagian penambahan awalan tadi ya. Sampai ke bagian sudut sini ya. Nanti akan ada penambahan lagi di bagian sudut sini. Sampai sini polanya sama ya. Tiap satu lubang 1 DC, 2 rantai, lalu 1 DC kembali. Lanjut kita buat di lubang berikutnya. Jadi kalau di setiap lubang-lubang ini kita beri saja 1 DC tanpa ada penambahan dan pengurangan ya. Jadi polanya itu sama. Setiap sudut saja kita adakan penambahan ya. Jadi jangan bingung untuk membuat ini. Ini sudah pas nanti ya. Jadi untuk baris-baris berikutnya, untuk melebarkan bagian lengan dan bagian dadanya, itu kita hanya menambahkan di bagian sudut-sudut sini ya. Sudahlah selesai di bagian sudut sini. Kembali kita beri 1 double crochet, lalu 2 CH. Lalu kita buat kembali 1 DC. Nah, lubang berikutnya kita buat 1 DC di masing-masing lubang sampai ke pinggir sini ya. Setelah selesai sampai ujung, tambahkan 1 rantai, lalu balik. Kembali kita buat 1 DC kembali. Semoga mudah dipahami ya. Jadi kuncinya kalau membuat sweater atau baju bayi atau baju untuk dewasa juga polanya seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan lingkar dadanya yang besar, jadi hanya di awalan saja. Jadi kalau mau buatnya besar ya ditambahkan rantai bagian awalnya ya, dan disesuaikan juga untuk bagian depan dan tengah-tengahnya ini. Jadi ini pola untuk umur 3-5 tahun cukup ya. Jadi berawal dari 89 rantai ya tadi ya. Jadi untuk pola-polanya sudah saya share di awalan tadi ya. Jadi untuk baris berikutnya itu kita tinggal menambahkan saja di bagian sudut-sudut, dan untuk pola penambahan sama ya. Lanjut kita sudah sampai di lubang kancing ini. Langsung saja kita buat double crochet 4 kali di dalam rantai tadi ya, karena sudah membuat 4 rantai. 1 2 3 4. Nah, sudah selesai di bagian kancing. Untuk langkah berikutnya buat 2 DC. Karena untuk pertama tadi kita awali dengan membuat 2 DC ya. Lanjut 1 kali lagi membuat DC. Lalu selesai buat 1 rantai, kita putar balik, buat kembali 1 double crochet sampai ke sudut ya, sampai ke penambahan bagian sudut. Tiap-tiap lubang kita isi 1 double crochet, nanti penambahan di bagian sini, dan bagian sini ya, bagian sudut-sudut. Nah, sudah terlihat bentuknya ya. Ini bagian depan, bagian belakang, dan bagian ini tuh bagian tangan ya. Terlihat seperti ini ya. Lakukan hal yang sama dan penambahan hanya di setiap sudut-sudut sini.
Ini kita lakukan sebanyak 16 baris total semuanya ya, dari baris pertama ya. Ini sudah ada di baris ketiga, jadi kita melanjutkan di baris keempat ya. Jadi penambahannya setiap sudut-sudut sama caranya dengan pertama tadi. Nah, ini saya sudah membuat 16 baris totalnya semuanya ya, dari awal sampai akhir sekarang ini sudah membuat 16 baris. Dan untuk kancingnya ini sama dengan awalan saya membuat kancing tadi. Jadi setiap 5 baris saya beri kancing ya. Membuat kancing sama. Nah, kita satu-satukan seperti ini ya. Jadi ini bagian depan, bagian belakang, dan bagian tangan sudah terlihat ya. Untuk bagian depan ini tingginya ada di 16 cm ya. Sekarang bagian sudut ini sudah terlihat ya. Untuk bagian tangan kita beri penanda seperti ini agar tidak menggeser nanti pas saat penyatuan ya. Lanjut, sekarang kita double crochet saja. Untuk baris ini kita double crochet di tiap-tiap lubang 1 kali double crochet. Jadi sudah tidak ada lagi penambahan seperti tadi ya. Kalau tadi kan di setiap sudutnya. Dan di bagian lengannya ini kita biarkan saja. Nanti untuk bagian akhir kita membuat bagian tangan. Lalu buat double crochet sampai ke penanda sini ya. Sudah sampai di penanda sini. Nah, untuk di bagian penanda ini kita buka dulu penandanya. Jadi ini tuh sama halnya dengan rantai 2 yang kita buat tadi ya. Jadi kita satukan, membuat double crochetnya kita satukan dengan bagian depan dan belakang seperti ini. Nah, sudah menyatu ya. Jadi lanjut kita buat double crochet di tiap-tiap lubang 1 kali double crochet sampai ke ujung ya. Nanti kita bertemu kembali di bagian penanda sini ya. Kalian bisa jeda sebentar videonya. Ini bagian tangan sudah terlihat ya. Sudah sampai di penanda. Jadi cara penyatuannya sama seperti tadi ya. Nah, untuk penyatuan kalian langsung satukan juga bisa. Jadi agar tangannya lebih kecil. Tapi untuk ini saya buat satu-satu karena saya akan mendapatkan agar lengannya itu agak lebar ya. Lanjut kita double crochet lagi masing-masing lubang 1 kali double crochet sampai ke ujung bagian depan ya, bagian sini ya. Nah, sudah selesai untuk penyatuan, sudah terlihat ya penyatuannya seperti ini. Jadi setelah itu di baris ke-17 sudah selesai ya. Jadi untuk baris selanjutnya baris ke-18 atau sampai 5 baris ya. Nah, sudah jadi 5 barisnya seperti ini. Tiap-tiap lubang kita beri 1 kali double crochet bolak-balik sebanyak 5 kali dari awal penyatuan tadi. Nah, awal penyatuan sudah 1, jadi kalian membuat kembali double crochet bolak-balik sebanyak 4 kali. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan adakan penambahan ya atau pengembangan bagian bawahnya. Nampak seperti video saya tadi yang sudah jadi ya. Di awalan tadi kita buat 11 double crochet, 1 2 3
4 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kembali kita hitung ya, pastikan tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pas ya. Jadi untuk lubang berikutnya, lubang ke-12, kita adakan penambahan atau membuat agar dia mengembang ke bagian bawah. Jadi dalam satu lubang ini kita beri 5 kali double crochet dalam satu lubang ya. Nah, sudah selesai. 1 2 3 4 5. Lalu di lubang berikutnya, masing-masing lubang kita beri 1 kali double crochet sebanyak 9 kali. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lubang berikutnya kembali kita membuat penambahan seperti tadi ya. Di dalam satu lubang kita isi 5 kali double crochet. 1 2 3 4 5. Nah, lakukan pola yang sama ya. Jadi setelah membuat 5 DC dalam satu lubang, lubang berikutnya kita beri satu lubang, kita isi 1 DC sebanyak 9 kali. Lalu kembali kita buat penambahan lagi, lakukan seperti itu dan sampai ke ujung nanti akan ada sisanya itu sama di 11 DC juga ya. Sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, setelah membuat 9 DC, lubang berikutnya satu lubang kita beri 5 double crochet. 2 3 4 5. Oke, sudah selesai. Lakukan pola yang sama ya. Jadi di kelang 9 kali ya, seperti itu. 9 double crochet masing-masing lubang, lalu penambahan lagi seperti itu. Lakukan hal yang sama. Nanti kita akan bertemu kembali di ujung bagian sini ya. Nanti pas bagian ujungnya itu ada di 11 DC lagi ya. Semoga mudah difahami ya. Nah, sudah membuat penambahan ya, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sudah ada 10 ya. Motifnya atau penambahannya sih sebenarnya ini agar
jaketnya itu menggelombang bagian bawahnya ya, terlihat cantik karena ini yang makai anak cewek ya, jadi memang sweater ini untuk anak cewek. Jadi lanjut untuk sisa lubang yang kosong ini kita ada 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas ya. Jadi di setiap awalan tadi ada 11 dan di akhiran juga ada 11. Jadi penambahannya itu pas ya, antara sisi kiri dan sisi kanan, dan tengah juga jaraknya 9 seperti itu ya. Lanjut kita buat kembali bagian sebelahnya atau baris berikutnya. Awali dengan satu rantai lalu putar, lalu buat kembali double crochet sama sebanyak 11 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di lubang tadi kan ada 5 lubang ya. Jadi masing-masing lubang yang penambahan tadi kita beri 2 kali double crochet dalam satu lubang. Nah, seperti ini ya. Jadi totalnya karena awalan tadi ada 5, kita tambahkan kembali 2, jadi totalnya ada 10 lubang ya untuk penambahan ini. Jadi masing-masing lubang kita beri 2 kali double crochet. 1, 2, masih di lubang sama. Lubang berikutnya 1, 2. Lanjut, masih penambahan ya. Kita dapatkan ada 5 lubang, kita beri penambahan ya. Jadi pastikan untuk selalu menghitung setiap rajutan itu kita juga harus teliti dan betul-betul kita hitung agar tidak keliru dan rajutan kita tetap rapi. Jika kita merajut itu tidak menghitung ya, nanti hasilnya tidak sama dan tidak sesuai seperti itu ya. Jadi kuncinya untuk merajut ini hanya butuh ketelitian dan kesabaran ya. Jadi harus memang betul-betul kita hitung. Nah, jadi untuk penambahan baris kedua ini ada di setiap penambahannya ini total DC-nya ada 10 DC karena masing-masing lubang kita beri 2 DC ya. Lakukan hal yang sama sampai ke ujung sini ya. Nanti kita bertemu kembali di ujung sini. Nah, sudah selesai. Saya sudah membuat DC-nya seperti ini dan penambahannya sudah terlihat gelombangnya ya. Jadi sudah membentuk seperti gelombang, atau kalau baju yang kita jahit itu ada lekukan seperti itu ya. Ini karena baju rajut, jadi kita juga harus membuat pola rajutnya sesuai ya. Kalau kita menjahit, membuat baju, kita enak tuh tinggal lipat seperti itu ya. Tapi dengan pola rajut kita harus sesuaikan dan harus kita pastikan pola-polanya sisi kiri dan sisi kanan itu harus kita pas ya. Jadi tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Nah, untuk baris selanjutnya ya, baris ketiga dari penambahan,
Ini tidak ada lagi penambahan dan pengurangan ya, jadi tiap-tiap lubang tinggal kalian beri 1 DC saja sampai sepanjang yang kalian inginkan ya. Jadi semoga tutorial saya ini mudah difahami dan mudah diikuti ya. Jadi untuk baris ini kita sudah tidak ada penambahan lagi sampai ke bawah ya. Saya sih membuatnya dari baris penambahan itu totalnya ada 18 baris ya. Jadi ini sudah membuat 2 baris, berarti kita buat 16 baris kembali ya. Jika kalian ingin seperti ini, ukuran bajunya itu 40 cm ya dari atas ke bawah. Nah, sekiranya seperti ini sudah jadi, sudah membuat 16 baris. Jadi total dengan baris awalan tadi ada 18 baris ya. Nah, jumlahnya itu saya sentiin ada di 19 cm ya. Di bagian pengembangan sini ya. Atau semua totalnya dari awal penambahan ada 18 baris double crochet ya. Setelah selesai, kita lanjutkan membuat tangan. Nah, saya sudah membuat tangannya sebelahnya, bagian sebelahnya seperti ini. Nanti akan saya peragakan di bagian sebelah sini. Cara membuat tangannya gampang ya, dengan cara double crochet bolak-balik juga ya. Jadi untuk tangan ini hanya saja di setiap lubangnya itu nanti akan kita adakan pengurangan satu-satu ya, agar bagian lengannya terlihat agak mengecil ke ujungnya, jadi tidak melebar ya. Tapi untuk kalian yang ingin memang membuat tangannya itu sampai dari atas sampai bawah tetap sama lebar, jadi tidak usah dikurangi ya. Lakukan saja double crochet, bolak-balik, putar, tidak ada pengurangan penambahan sampai ke ujung dan menghasilkan tangan panjangnya yang kalian inginkan. Atau jika kalian mendapatkan pesanan, itu bisa kalian ukur ya berapa ukurannya. Nah, ini sih bagian ininya 16 cm dan bagian atas dari bahu ke bawahnya itu tadi ada di 31 cm ya. Langsung saja, tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung peragakan membuat tangannya. Awali dengan membuat slip knot ya. Lalu di bagian penyambungan ini atau bagian sini juga boleh ya. Yang penting bagian awalnya di sini ya. Beri 1 rantai. Lalu kita buat double crochet. Tiap-tiap lubang 1 kali double crochet. Jangan lupa kita selipkan sisa benang ada di bagian sini agar rajutan kita itu rapi ya. Nah, buat double crochet sampai ke ujung sini. Nanti kita akan bertemu di bagian sini. Beri penanda agar tidak keliru di mana awalan kita merajut tadi ya. Agar rajutan kita hasilnya tetap maksimal dan tidak ada kesalahan. Nah, sudah sampai di ujung. Untuk ini harusnya kan kita sambung di bagian sini, tapi saya ambil di bagian agak ke depannya ya. Nah, seperti ini. Agar dia terlihat mengecil ya. Nah, lalu awali dengan 1 rantai lalu balik. Karena kita awalan memang membuat pola double crochet bolak-balik ya. Jadi jangan terus memutar, nanti hasilnya akan berbeda dengan bagian badannya. Jadi kita buat double crochet memutar dengan bukan memutar tapi bolak-balik ya. Jadi kita beri rantai. Kita beri penanda bagian awalan tadi. Nah, sudah sampai di akhiran sini.
Nah, bagian sini tuh kita kosongkan ya. Lalu kita slip di bagian penanda. Nah, jadi ini sama dengan pengurangan 1 ya. Jadi setiap penyambungan saya kurangi 1 lubang agar bagian ujungnya nanti terlihat mengecil. Kalau tidak dikurangi nanti dia akan sama lebarnya antara bahu dan kuncup bagian lengan. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya, kurang lebihnya ya. Nah, sudah selesai membuat tangannya, hasilnya seperti ini. Sudah ada di panjangnya itu 30 cm dari bahu sampai ke bawah ya. Sekarang kita akan merapi-rapikan bagian sudut-sudutnya sini ya. Jadi sekarang belum dirapihkan, masih terlihat berantakan bagian depannya. Jadi kita percantik dengan membuat motif kerang bagian depannya. Mohon maaf ya, ini kameranya agak blur ya, jadi warna-warnanya agak berubah-berubah. Saya juga tidak tahu, ini lagi ada kendala ya, mohon maaf. Warna aslinya memang ungu, terkadang jadi ungu terong, jadi ungu tua, seperti itu ya. Lanjut, semoga video ini masih terlihat jelas ya. Awali dengan buat slip knot, lalu 1 rantai. Lalu karena ini DC ya, jadi di setiap bagian DC ini, bagian lubang-lubang sini ya. Nah, kita buat yang bagian sini 5 kali double crochet dalam 1 lubang. 3, 4, 5. Nah, ini tuh sama dengan membuat motif kerang ya. Di tutorial saya juga sebelumnya udah banyak ya membuat tas-tas rajut, tas HP rajut dengan motif kerang ya. Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi di bagian sini kita SC. Di bagian setiap setiap sudut pas saat kita memutar. Jadi DC putar gitu ya. Nah, kan terlihat bagian tengah-tengahnya sini ya. Jadi bukan di buah double crochetnya kita ambil ya, tapi di bagian saat kita mau naik ke atas itu ya. Nah, seperti ini terlihat ya. Jadi kita buat 5 kali double crochet dalam 1 lubang agar bagian depannya ini terlihat rapi. Nah, kembali kita SC di bagian DC yang kita sambung ke atas ya. Kalau DC itu kan perhitungannya berarti 2 lubang ya kalau dalam 1 SC ya. Karena kita membuat double crochet, jadi langsung saja tidak saya hitung untuk lubang-lubangnya sih. Jadi karena memang double crochet itu terhitung 2 SC ya. Jadi cari saja yang bagian bukan di double crochetnya ya, tapi di bagian sini seperti ini ya. Nah, sudut seperti ini. Oke. Semoga terlihat dan mudah difahami ya, mudah diikuti. Kembali kita ambil bagian tengahnya, lakukan mengelilingi sampai ke bagian leher dan bagian depannya ini ya. Nah, sudah jadi membuatnya, sudah terlihat cantik ya. Karena sudah diberi motif bagian depannya, jadi sudah rapi. Sekarang kita akan mengadakan pemasangan kancing. Nah, karena saya tidak ada stok kancing warna ungu, jadi saya menggunakan kancing yang warna bening ya, biar matching gitu ya. Pasang saja seperti kita memasang kancing, cara kancing membuat kancing konektor atau kancing lainnya ya, menggunakan jarum tapestri. Dan agar terlihat cantik, tetap saja kita gunakan benang yang kita rajut tadi ya, atau benang mil katun. Nah, cara memasang kancingnya, pastikan dulu antara sisi kiri dan sisi kanan baju itu pas sama seperti ini ya. Jadi jangan sembarang juga memasang kancingnya, nanti
akan miring bajunya ya. Jadi untuk pemasangan kancing, bagian atas dan bawah itu harus kita sesuaikan betul-betul ya. Jadi tidak boleh miring. Setelah pas, baru saya pisahkan antara baju atas dan bawahnya tadi. Lalu sekarang kita paskan ya. Jadi kita pasang kancingnya, kita luruskan, lalu bawahnya kita ikat. Nah, sudah selesai bagian sebelahnya, lalu kembali kita perkuat bagian sebelahnya juga. Jika ingin lebih kuat, lakukan 2 kali tusukan seperti ini ya. Lalu ikat lagi di bagian akhir untuk rapihkan di sela-sela rajutan kita. Jadi lakukan serapih mungkin ya. Beri korek api lalu tekan seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan kancing-kancing berikutnya. Nah, sudah jadi seperti ini hasilnya. Untuk bagian badannya kita ukur ya. Ada di 40 cm. Lalu untuk lebar dadanya ada di 30 cm. Dan untuk lengannya ada di 31 cm. Jadi untuk baju ini bisa dipakai anak-anak umur 3-5 tahun ya. Semoga tutorial saya mudah difahami. Jika ada pertanyaan dan ingin minta dibuatkan tutorial untuk umur berapa, nanti kalian tinggal tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial saya. Jangan lupa like, comment, subscribe.